Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aldela Anka Putri, NPM 1813031017. Di sini saya akan menjelaskan jawaban-jawaban saya terkait ujian tengah semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Pertanyaan pertama adalah, identifikasikan perbedaan revisi kombinasi bisnis PSAK 22/2010 dan Undang-Undang Nomor 4 2007. Jawabannya adalah, kombinasi bisnis merupakan terminologi akuntansi yang substansinya di Indonesia dibahas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 22 yang telah direvisi pada tahun 2010. Perbedaannya, PSAK 22 revisi 2010 dan pengambil alihan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 memiliki perbedaan, antara lain karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pengambil alihan hanya berlaku untuk entitas yang berbentuk perseroan terbatas, sedangkan kombinasi bisnis yang dimaksud dalam PSAK 22 tidak hanya berlaku bagi entitas yang berbentuk perseroan terbatas saja. Pertanyaan kedua, pengendalian suatu entitas atas entitas lain tidak hanya dikarenakan kepemilikan saham. Sebutkan beberapa penyebab pengendalian suatu entitas dan berikan contoh serta identifikasinya. Jawabannya adalah, pengendalian biasanya ada ketika entitas induk memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah suara entitas lain. Akan tetapi, PSAK 4 juga menjelaskan bahwa tidak semua kepemilikan lebih dari 50% suatu entitas lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui entitas anak tidak menimbulkan pengendalian. Contoh umum pengendalian bersama entitas adalah ketika dua entitas atau lebih menggabungkan aktivitas mereka dalam lini usaha tertentu dengan mengalihkan aset dan kewajiban yang relevan ke suatu pengendalian bersama entitas. Pengendalian bersama entitas atau PBE melakukan pencatatan akuntansi sendiri serta menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan cara yang sama seperti entitas lainnya, sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Setiap venturer biasanya mengkontribusikan kas atau sumber daya lainnya ke PBE. Kontribusi tersebut dimasukkan ke dalam catatan akuntansi venturer dan diakui dalam laporan keuangan sebagai investasi pada pengendalian bersama entitas. Pertanyaan ketiga, diskon pembelian dapat terjadi dalam proses kombinasi bisnis. Jelaskan pengertian diskon pembelian beserta contoh kasus dan pembukuannya. Jawabannya, diskon pembelian merupakan suatu kombinasi bisnis di mana hasil penjumlahan harga ekuitas yang diakuisisi dan harga wajar kepentingan non-pengendali lebih kecil dari nilai wajar total ekuitas entitas yang diakuisisi. Hal ini mengindikasikan adanya diskon pembelian yang menjadi keuntungan bagi pihak pengakuisisi. Sebelum mengakui keuntungan dari pembelian dengan diskon, pihak pengakuisisi menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih, serta mengakui setiap aset atau liabilitas tambahan yang dapat diidentifikasi dalam pengkajian kembali tersebut. Lalu ada contoh soal beserta penyelesaian terkait diskon pembelian kombinasi bisnis, yaitu dalam kasus kombinasi bisnis PT Maju Jaya dengan PT Surya Makmur, harga akuisisi adalah 5,42 miliar rupiah dan harga wajar kepentingan non-pengendali berdasarkan penilaian appraisal company adalah 1,36 miliar rupiah, sehingga diskon pembeliannya adalah harga ekuitas yang diakuisisi 5,42 miliar, harga wajar kepentingan non-pengendali 1,36 miliar lalu dijumlahkan menjadi total harga wajar yaitu 6,78 miliar. Lalu dikurangi dengan total nilai wajar entitas yang diakuisisi yaitu 6,8 miliar. Lalu hasilnya merupakan keuntungan diskon yaitu 20 juta. Lalu PT Maju Jaya akan mencatat akuisisi tersebut dalam laporan konsolidasi sebagai berikut. Aset yang dapat diidentifikasi yang diperoleh 9 miliar 450 juta di sebelah debit, lalu di sebelah kredit ada kas 5 miliar 420 juta, liabilitas yang diambil alih 2 miliar 650 juta, keuntungan dari pembeli dengan diskon 20 juta, dan ekuitas kepentingan non-pengendali 1 miliar 360 juta. Lalu selanjutnya pertanyaan yang keempat.
Kertas kerja merupakan sebuah pendukung laporan keuangan konsolidasi. A. Jelaskan pengertian dan manfaatnya. Nah, di sebelah kanan ada pengertian, yaitu kertas kerja adalah suatu daftar atau tempat pencatatan neraca saldo, penyesuaian serta penggolongan akun buku besar yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Dikarenakan bentuknya yang dibuat berlajur-lajur, maka kertas kerja itu sering disebut dengan neraca lajur. Lalu di sebelah kiri ada manfaat. Nah, manfaatnya ada 5. Yang pertama merupakan dasar penyusunan laporan hasil audit, yang kedua merupakan alat bagi atasan untuk mereview dan mengawasi pekerjaan para pelaksana audit, yang ketiga merupakan alat pembuktian dari laporan hasil audit, yang keempat menyajikan data untuk keperluan referensi, yang terakhir merupakan salah satu pedoman untuk tugas audit berikutnya. Lalu pertanyaan yang B, dapatkah laporan konsolidasi disusun tanpa kertas kerja? Berikan alasannya. Jawabannya, laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan atau entitas pengendali, dan satu atau lebih anak perusahaan atau entitas yang dikendalikan, seakan-akan entitas-entitas individual tersebut merupakan satu entitas atau perusahaan satu perusahaan. Jadi, sudah dipastikan bahwa laporan konsolidasi harus menggunakan kertas kerja, dikarenakan sudah termasuk prosedur dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Sekian presentasi saya atas jawaban-jawaban yang terkait dengan ujian tengah semester akuntansi keuangan lanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.